Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Nama saya Fahri Yauzan Akbar, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang menugaskan untuk mereview buku yang berjudul Hard Money Revolution. Oke, langsung lanjut kita bahas. Pertama di sini ada barcode untuk teman-teman yang ingin mengakses link e-booknya, bisa teman-teman scan di sini. Oke, kita lanjut. Buku yang akan saya bahas berjudul Hard Money Revolution, yaitu Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Buku ini ditulis oleh Bapak Ade Andri Hedriadri, atau dosen saya sendiri yang membimbing saya pada mata kuliah ini. Beliau seorang penulis yang aktif membahas dunia keuangan dan teknologi digital. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 2022 dan hadir sebagai respon terhadap fenomena Bitcoin yang mulai diperhitungkan sebagai pesaing emas di ekonomi global. Buku ini fokus pada perbandingan dua aset, yaitu emas yang sudah ribuan tahun jadi standar uang keras dan satu lagi Bitcoin yang muncul pada tahun 2009 sebagai aset digital baru. Isinya juga membahas kelemahan uang fiat, peran bank sentral, sampai bagaimana masyarakat global mulai mengadopsi Bitcoin maupun emas kembali. Oke, di sini saya sudah merangkum beberapa bab yang bisa saya review, yang bisa saya bahas di sini. Yang pertama ada pembahasan tentang konsep dasar hard money awal-awal ya. Pertama, mari kita bahas apa itu hard money sendiri. Hard money adalah istilah atau uang yang keras, bukan dalam arti fisiknya keras ya, tapi dalam arti nilainya kuat, langka, dan tahan terhadap inflasi. Lawannya adalah soft money atau uang fiat sendiri. Uang fiat itu ya kayak rupiah atau yaitu uang kertas yang kita pakai sehari-hari seperti rupiah atau dolar. Uang fiat nilainya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan bank sentral itu. Kalau dicetak berlebihan, nilainya bisa turun yang sering kita kenal dengan istilah inflasi. Kalau kita lihat kondisi sekarang, inflasi sudah jadi masalah global. Di Indonesia misalnya, harga bahan pokok seperti beras dan cabai terus naik. Artinya, uang yang kita simpan di dompet atau rekening nilainya bisa makin tergerus. Inilah yang menjadi alasan kenapa konsep hard money semakin relevan. Karena orang butuh instrumen yang lebih stabil untuk menyimpan nilai jangka panjang. Buku ini menegaskan bahwa emas dan Bitcoin adalah dua contoh hard money yang paling menonjol. Lanjut, di sini ada pembahasan emas sebagai hard money tradisional. Emas adalah contoh klasik hard money. Sejak zaman Mesir kuno, kerajaan-kerajaan di Eropa sampai masa modern, emas selalu dianggap berharga. Bahkan dulu pernah ada sistem yang disebut gold standard, di mana uang kertas bisa ditukar langsung dengan emas. Artinya nilai uang benar-benar dijamin oleh emas yang disimpan negara. Keunggulan emas yang begitu jelas yaitu nilainya stabil dan juga langka, tetap diterima di seluruh dunia. Sampai sekarang pun banyak orang Indonesia lebih suka simpan emas batangan daripada deposito. Contohnya harga emas antam yang dari tahun ke tahun cenderung naik dan dianggap investasi paling aman. Namun emas juga punya keterbatasan. Bisa kita bayangkan kalau kita mau belanja seperti kopi atau semacamnya, apa mungkin kita pakai emas batangan? Itu sulit sekali karena emas tidak praktis untuk transaksi seharian. Selain itu, emas juga butuh biaya penyimpanan. Misalnya harus disimpan di berangkas atau bank yang tentu ada resikonya juga. Lanjut pembahasan tentang Bitcoin sebagai hard money baru. Kalau emas adalah pemain lama, maka Bitcoin adalah pendatang baru revolusioner. Bitcoin lahir tahun 2009 diciptakan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Setelah krisis keuangan global di tahun 2008, filosofi di balik Bitcoin adalah menciptakan uang digital yang tidak bisa dimanipulasi oleh pemerintah atau bank sentral. Bitcoin punya karakteristik unik. Jumlahnya terbatas, hanya 21 juta unit sepanjang masa, sehingga secara teori tidak bisa mengalami inflasi berlebihan. Transaksinya transparan lewat teknologi blockchain dan bisa dibagi kecil sampai ratusan terkecil yang disebut Satoshi. Selain itu, Bitcoin Portable bisa dipindahkan lintas dunia dalam hitungan menit hanya dengan smartphone. Namun, Bitcoin juga punya tantangan besar. Harganya sangat fluktuatif, bisa naik ratusan persen dalam setahun, tapi juga bisa jatuh dalam hitungan hari. Lanjut, pembahasan perbandingan Bitcoin versus emas.
Tadi udah kita bahas masing-masing ya, kalau kita bandingkan keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Emas sudah terbukti ribuan tahun sebagai penyimpan nilai, nilainya stabil dan lebih tenang, cocok untuk investor konservatif. Bitcoin sendiri di sisi lain masih muda, tapi punya keunggulan di sisi teknologi. Portabilitasnya sangat tinggi, bisa dipindahkan lintas dunia hanya dalam beberapa menit. Dari sisi inflasi, Bitcoin lebih unggul karena jumlahnya benar-benar terbatas, sementara emas masih bisa ditambang meski jumlahnya terbatas. Dari sisi stabilitas, emas jelas lebih aman, sementara Bitcoin lebih beresiko. Jadi memilih emas atau Bitcoin sebenarnya kembali pada profil resiko masing-masing orang. Apakah ingin stabilitas atau potensi keuntungan besar dengan resiko tinggi? Selanjutnya kita bahas bab Bitcoin dan emas sebagai pengganti fiat. Uang fiat, kalau kita lihat itu semakin rapuh, setiap kali ada krisis, bank sentral mencetak uang lebih banyak untuk menyelamatkan ekonomi. Tapi efeknya inflasi meningkat. Kita bisa lihat contoh nyata di banyak negara, Turki dan Argentina misalnya, mengalami inflasi parah karena nilai mata uangnya jatuh. Bahkan di Indonesia, Bank Indonesia harus menjaga nilai rupiah agar tidak jatuh terlalu jauh terhadap dolar. Buku ini menegaskan bahwa emas dan Bitcoin bisa jadi alternatif. Emas tetap berperan sebagai jangkar stabilitas, sementara Bitcoin sendiri muncul sebagai solusi digital yang efisien. Keduanya bisa melengkapi kelemahan uang fiat yang mudah dimanipulasi. Selanjutnya ada bab yang membahas adopsi global, yaitu salah satu bukti adopsi Bitcoin adalah El Salvador, negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Langkah ini kontroversial, tapi menunjukkan keberanian dalam mengadopsi teknologi baru. Beberapa negara Afrika juga udah mulai bereksperimen dengan Bitcoin untuk melawan ketidakstabilan mata uang lokal mereka. Sementara emas masih menjadi primadona bagi bank sentral dunia. Negara-negara seperti Cina dan Rusia justru menambah cadangan emas untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Jadi kalau dilihat dari adopsi global, keduanya sama-sama relevan. Bitcoin lebih ke arah inovasi digital, sementara emas tetap jadi pilar konservatif. Selanjutnya kita bahas tentang Bitcoin dan emas saat krisis ekonomi. Dalam sejarah, emas selalu jadi safe haven. Saat perang atau krisis global, harga emas biasanya naik. Misalnya ketika perang Rusia-Ukraina meletus, harga emas di dunia sempat melonjak tajam. Bitcoin juga mulai menunjukkan potensinya. Di Venezuela dan Lebanon, ketika mata uang lokal hancur akibat inflasi, banyak masyarakat dari Venezuela dan Lebanon sendiri lebih beralih ke Bitcoin untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Walaupun skalanya belum sebesar emas, tetapi fenomena ini menunjukkan bahwa Bitcoin bisa jadi alternatif penyimpanan nilai di masa kritis. Selanjutnya kita bahas teknologi dan inovasi. Keunggulan Bitcoin jelas ada di teknologi. Blockchain memungkinkan transaksi aman, transparan, dan tidak bisa diubah. Ada juga inovasi Lightning Network yang membuat transaksi Bitcoin jauh lebih cepat dan murah, sehingga bisa dipakai pembayaran harian. Sementara emas sendiri, meskipun berbentuk fisik, emas juga mulai masuk ke era digital. Ada yang disebut tokenisasi emas, yaitu emas yang disimpan secara fisik, lalu diterbitkan dalam bentuk token digital yang bisa diperdagangkan di bursa. Dengan cara ini, emas juga bisa ikut masuk ke ekosistem keuangan digital. Selanjutnya kita bahas di masa depan hard money. Pertanyaan besar yang muncul atau sering muncul, apakah Bitcoin akan mengalahkan emas? Buku ini menegaskan bahwa jawabannya mungkin bukan soal siapa menang, tetapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Bitcoin cocok untuk era digital, generasi muda, dan transaksi global. Emas tetap jadi aset aman untuk investor konservatif dan negara. Jadi kemungkinan besar masa depan keuangan akan melibatkan keduanya, bukan salah satu dari emas atau Bitcoin itu sendiri. Selanjutnya ada pembahasan tentang dimensi sosial dan filosofis. Buku ini juga menarik karena membahas sisi sosial. Generasi muda lebih dekat dengan Bitcoin karena lahir di era digital, sementara generasi lama lebih percaya emas yang sudah terbukti stabil. Ada juga isu etika dan lingkungan. Bitcoin sering dikritik karena konsumsi listrik untuk mining yang besar, tapi jangan lupa penambangan emas juga merusak lingkungan dengan tambang terbuka dan limbahnya juga. Jadi keduanya punya tantangan keberlanjutan masing-masing. Intinya, baik emas maupun Bitcoin tetap butuh inovasi agar bisa lebih ramah lingkungan.
Oke, sudah masuk ke simpulan. Yang bisa saya simpulkan di sini, hard money revolution memberikan wawasan penting tentang pergeseran sistem keuangan dunia. Emas dan Bitcoin sama-sama punya peran besar. Emas tetap jadi aset stabil, sementara Bitcoin membawa inovasi baru yang sesuai dengan zaman digital. Menurut saya pribadi, keduanya penting. Emas cocok untuk simpanan jangka panjang yang stabil, Bitcoin cocok untuk investasi berisiko tinggi dengan potensi keuntungan yang besar. Yang paling penting juga sebagai generasi muda, kita harus melek literasi finansial. Jangan asal ikut tren, tetapi memahami resiko dan manfaatnya. Dengan begitu, kita bisa bijak menghadapi masa depan keuangan global. Oke, mungkin cukup sekian dari review buku saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.